Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12 dari bulan-bulan Islam, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ahabbu ilallah min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyamul usr, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga pahalanya itu lebih besar daripada jihad fisabilillah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga lebih besar daripada jihad fisabilillah. Illa rajul, kecuali seorang yang keluar berjihad binafsihi wa malihi, dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya ia syahid di medan jihad. Subhanallah. Sungguh keutamaan yang sangat besar. Di riwayat yang lain dari Imam Ahmad rahimahullah, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-amal fihinna, untuk kita beramal saleh, beramal kebajikan di dalamnya, min hadhil ayyam al-ashr, kecuali di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Beliau menjadikan sabdanya, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah disyariatkan berbagai macam amalan. Yang intinya adalah amalan yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bisa kita lakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari yang lain. Dan di antara
dari amalan-amalan itu, di antaranya yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan amalan ini adalah amal yang paling utama berdasarkan hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah, umrah yang satu ke umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma, adalah sebagai tebusan dari dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, balasannya sangat luar biasa. Surga yang luasnya sangat luas. Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang-orang yang melakukan atau yang mendapatkan haji mabrur. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan adalah berpuasa selama hari-hari tersebut. Atau pada sebagian. Berpuasa dari tanggal 1 sampai 10. Atau sebagian dari hari-hari itu. Dan diutamakan puasa sunnah itu ditekankan pada hari Arafah. Yaitu 9 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis qudsi, as-saumu li. Allah mengatakan puasa ini adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amu wa syarabahu min ajli. Karena sungguh orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharif." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasa itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, siyamu yaumi Arafah. Ini khusus kepada puasa hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah, di bulan Dzulhijjah, di hari Arafah pada khususnya 9 Dzulhijjah, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu melebur dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Puasa di hari Arafah, pahalanya adalah pahala 2 tahun. Subhanallah. Amalan yang ketiga yang bisa dilakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah bertakbir dan berzikir pada hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Dan para ahli tafsir menafsirkan ayyam ma'lumat adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Maka perbanyaklah pada hari itu tahlil, takbir, wa tahmid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menuturkan bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam menerapkan hadis ini, beliau berdua itu keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang dalam pasar itu mengikuti takbir beliau berdua rahimahullah. Dan Abi Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha dan tabi'in
takbir yang disebutkan adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dan dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir. Baik ketika berada di pasar, di rumah, di jalan, di masjid, atau di tempat-tempat lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan hendaklah kamu itu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Tentunya di dalam mengeraskan suara dan takbir bukan berarti harus berjamaah atau berkumpul dalam satu majelis kemudian mengucapkan secara berjamaah. Tapi yang dilakukan oleh para salaf adalah sesuai sunnah adalah mereka bertakbir sendiri-sendiri. Setiap mereka bertakbir sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak berjamaah. Kecuali ketika seorang itu mengajarkan kepada orang lain yang belum bisa, maka tidak mengapa. Dan diperbolehkan juga berzikir dengan zikir-zikir yang lain yang mudah baginya. Seperti takbir, tasbih, dan doa-doa lain yang dia hafal dengannya dengan mudah baginya untuk mengucapkannya. Amalan yang keempat yang bisa dilakukan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan seluruh maksiat. Tentunya bertaubat juga dilakukan pada hari-hari dan bulan-bulan lain, tapi pada 10 hari terakhir ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini, itu lebih ditekankan karena keutamaan daripada hari ini, agar seorang itu terjauhkan dan dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghar." Sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadap. Di dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Amalan yang kelima adalah memperbanyak beramal saleh. Ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah, salat rawatib, sedekah, berjihad, membaca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain-lainnya. Amalan yang sangat banyak yang setiap orang mengetahui di pintu mana ia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Karena pahala dari 10 hari terakhir ini itu lebih dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala daripada pada hari-hari yang lain. Bahkan amalan ibadah yang tidak utama sekalipun bila dilakukan pada hari itu, 10 hari terakhir, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah akan menjadi lebih utama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari selain daripada hari-hari. Maka dalam hadis yang awal kita sebutkan, wala jihad fisabilillah. Sekalipun dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali setelah jihad itu dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain yang bisa dilakukan pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah adalah takbir dengan takbir mutlak. Takbir di setiap saat, baik siang maupun malam, saat sholat Id. Dan juga disyariatkan yang namanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah. Bagi selain jemaah haji,
dimulai dari sejak fajar hari Arafah. Fajar hari Arafah tanggal 9. Dan bagi jemaah haji dimulai sejak duhur hari raya kurban. Terus berlangsung hingga sholat asar pada hari tasyrik. Amalan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnahnya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waqad thabata anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam," diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Bukhari Muslim, dan riwayat Bukhari disampaikan Bukhari Muslim, bahwasanya qad thabata anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini. Bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor domba jantan yang berwarna putih, amlahaini, yang bertanduk. Dabahahuma biyadih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahihima. Beliau menyebut nama Allah dalam menyembelih dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi tubuh domba itu. Muttafaqun alaih. Kemudian amalan yang ke-8, bagi orang yang akan melakukan kurban, maka dilarang baginya mencabut atau memotong rambut dan memotong kuku. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadakum ay yudhi falyamsik an sya'rihi wa adfari." Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Di riwayat lain disebutkan, "Fala ya'khud min sya'rihi wala min adfari hatta yudhi." Janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut dan kukunya sampai ia selesai berkorban. Hikmah daripada pelarangan ini adalah seolah-olah ia menyerupai orang yang melakukan ibadah haji. Karena orang ibadah haji dilarang untuk memotong rambut dan memotong kukunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahdiqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Bagi orang yang haji, dan jangan kamu cukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Dan larangan ini zahirnya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja dan tidak termasuk istri dan anak-anaknya. Kecuali memang mereka masing-masing berkorban sendiri-sendiri. Tentunya diperbolehkan membasahi rambut, mandi. Kalau seandainya rontok sendiri tidak mengapa. Tapi yang dilarang adalah sengaja mencukur dan sengaja memotong. Kemudian amalan yang utama juga di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang dilakukan pada hari ke-10, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Tentunya setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkan hari raya ini. Hari raya ini adalah bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwujudkan syukur itu dengan amalan-amalan kebaikan. Dan jangan dijadikan Idul Adha ini sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Karena syaitan tentunya tidak akan melepaskan seorang untuk melakukan hal-hal ini sehingga jatuhlah ia kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Jadi jangan jadikan Idul Adha ini sebagai kesempatan bermaksiat, seperti melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama kita. Karena bisa jadi kemaksiatan itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada 10 hari ini. Hal yang terakhir berkenaan dengan amalan-amalan yang utama di bulan Dzulhijjah ini,
yaitu seluruh amalan selain yang disebutkan 9 poin di atas. Semua amalan ketaatan, dan ini sangat banyak sekali, hendaklah seorang muslim mengisinya di hari-hari ini dengan berbagai macam ketaatan yang ia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan. Berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ia niatkan dan ia jalankan sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW di atas, dengan keyakinan akan mendapatkan pahala, maka ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk bisa beramal pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, sehingga kita mendapatkan ridhonya dan dimasukkan kepada golongan dan dikumpulkan kepada golongan para nabi, as-siddiqin, syuhada was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.